Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata dengan NIM PM 2023-2001 akan menjelaskan faktor persebaran flora dan fauna. Faktor persebaran flora dan fauna terdiri dari 4 faktor, yaitu faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografi, dan faktor biotik. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim sendiri merupakan faktor yang sangat mempengaruhi jenis dan pola persebaran flora dan fauna yang ada di suatu wilayah. Faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna dibagi menjadi 4, yaitu suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Faktor iklim yang pertama adalah suhu. Permukaan bumi akan menerima intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Perbedaan suhu yang berbeda-beda akan berpengaruh pada kehidupan fauna dan flora. Berbagai spesies hewan maupun tumbuhan memiliki syarat suhu lingkungan hidup yang ideal dengan tingkat toleransi yang berbeda-beda pula. Contohnya di wilayah kutub, beruang akan memiliki tingkat ketahanan dan juga toleransi yang tinggi terhadap perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam. Jika kita bandingkan dengan flora dan fauna yang ada di wilayah tropis yang memiliki intensitas matahari yang lebih banyak. Faktor iklim yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Sebagian jenis tumbuhan bisa hidup di wilayah kering, namun sebaliknya sebagian tumbuhan lainnya dapat hidup di wilayah yang lembab dan basah. Berdasarkan tingkat kelembapan, berbagai jenis tumbuhan dapat dikualifikasikan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu Xeropetia, Mesopitia, Hygropetia, dan Pteropopetia. Xeropetia adalah jenis tumbuhan yang tahan terhadap lingkungan hidup yang kering atau gesang, seperti pohon kaktus dan rumput gurun. Yang kedua adalah Mesopetia. Mesopetia merupakan jenis tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan yang lembab, contohnya adalah anggrek dan juga jamur. Yang ketiga adalah Hygropetia. Hygropetia yaitu jenis tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan yang basah, contohnya seperti eceng gondok dan teratai. Dan yang terakhir adalah Tropophytia. Tropophytia adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim, musim panas maupun musim hujan, seperti contohnya pohon jati. Sedangkan pada persebaran fauna, terdapat beberapa hewan yang cocok dengan wilayah yang lembab, seperti katak ataupun hewan melata lainnya. Yang ketiga adalah faktor iklim oleh angin. Angin berfungsi untuk mendistribusikan uap air atau awan yang mengandung hujan dari suatu tempat ke tempat lain. Selain itu, gerakan angin membantu memindahkan benih tumbuhan dan membantu proses penyebukan. Hal ini dapat membantu distribusi persebaran flora secara alami oleh gerakan angin tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pola persebaran fauna seperti burung maupun kupu-kupu yang membantu proses penyerbukan tumbuhan yang dibawa oleh angin tersebut. Faktor iklim yang terakhir adalah curah hujan. Ketersediaan air di lingkungan menjadi faktor persebaran flora dan fauna. Kerapatan makhluk hidup antar wilayah tergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Wilayah dengan curah hujan tinggi menjadi kawasan yang memiliki jumlah dan jenis flora fauna yang beraneka ragam jika dibandingkan dengan wilayah yang relatif lebih kering. Sedangkan pada wilayah gurun didominasi oleh jenis tumbuhan dan hewan yang tahan terhadap kekeringan, seperti kaktus dan juga unta, sehingga pada setiap vegetasi lingkungan akan menghasilkan flora dan fauna yang khas pada lingkungan vegetasi tersebut. Yang kedua adalah faktor edafik. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan semakin banyak dengan keanekaragamannya. Hal ini juga berpengaruh pada persebaran fauna. Karena dengan tumbuhan yang subur, maka mempermudah fauna untuk mencari makanan. Yang ketiga adalah faktor fisiografi. Bentuk lahan, termasuk ketinggian wilayah, kemiringan lereng, dan bentuk muka bumi mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang dapat tumbuh dan hidup di suatu wilayah. Contohnya adalah kawasan pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan karena kemiringan lereng yang mempersulit tumbuhan untuk tumbuh. Untuk persebaran fauna di wilayah pegunungan maupun kemiringan lereng terdapat hewan liar atau sejenis sapi yang merupakan hewan asli dari pegunungan Tibet. Ada juga mamut Himalaya yang berasal dari pegunungan Himalaya. Juga ada burung bangkai yang berasal dari pegunungan Asia. Tentunya hewan-hewan ini akan memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda dengan hewan maupun tumbuhan di daerah pesisir maupun pantai dan di daerah dataran rendah. Dan yang terakhir adalah faktor biotik.
Manusia adalah komponen biotik paling berperan terhadap keberadaan tumbuhan dan fauna di suatu wilayah, baik yang sifatnya menjaga kelestarian maupun yang merubah tatanan kehidupan tumbuhan dan fauna. Contohnya, dalam waktu relatif singkat, manusia mampu mengubah kawasan hutan menjadi daerah pemukiman dan areal pertanian. Perubahan fungsi lahan ini tentunya berakibat terhadap kestabilan ekosistem bagi flora maupun fauna. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.